Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kita akan meneruskan pembacaan buku Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Dr. Said Ramadan Al-Buti. Kita pada poin kelima dari nilai penting dari mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Poin nomor 5, ayyakuna ladal muallim wa da'iyah al-islami namudad hay antara ikit tarbiyah wa ta'lim. Falaqad kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mualliman nasihan wa murabbiyan fadilan lam ya'lu juhdan fi talammusi ajdadat turuq as-salihah ila kullin min at-tarbiyah wa ta'lim khilala mukhtalafi marahil da'watihi. Jadi ketika mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, seorang muslim atau seorang guru ya tepatnya, dan seorang da'i yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai contoh yang nyata ya tentang cara tarbiyah dan ta'lim. Tarbiyah ini mendidik, ta'lim ini pengajaran. Dan Nabi Muhammad SAW beliau adalah seorang muallim, seorang pemberi nasihat, dan juga beliau adalah seorang murabbi yang sangat utama, yang beliau dalam setiap harinya tidak berhentinya selalu mencari cara yang paling baik, cara yang paling sesuai untuk dalam perihal tarbiyah dan ta'lim ini dalam fase-fase dakwah yang beliau lakukan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah contoh nyata bagi seorang muallim atau da'iyah. Jadi bagi kita yang menjadi muallim, bagi kita yang menjadi da'i ilallah ta'ala, akan mendapatkan pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh bagaimana beliau dalam mendidik dan taklim, cara beliau mendidik umat, cara beliau memberikan pengajaran kepada umat, itu beliau selalu mencari cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu mencari cara yang terbaik, sehingga kita sebagai da'i, sebagai muallim harus mencontoh beliau bagaimana cara mendidik umat, bagaimana cara kita memberikan tarbiyah kepada umat. Karena saya kira ini yang sekarang sudah tidak kita miliki ya. Artinya tidak semua orang mempunyai ini, sehingga banyak dari kita kadang-kadang dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar tetapi malah menyalahi dari sirah atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min ahammi ma yaj'al siratahu wafiyatan bitahqiqi hadhihi al-ahdaf kullaha anna hayatahu shamilah li kulli nawahi al-insaniyah wal ijtima'iyyah allati tujad fi al-insan min hayth innahu fardun mustaqil bi dhatihi atau min haits innahu udwun fa'al fil mujtama. Karena dari nilai penting ya yang menjadikan sirah Nabi Muhammad SAW mencukupi untuk kita merealisasikan seluruh dari tujuan kita ini, baik tarbiyah atau ta'lim. Karena Nabi Muhammad SAW itu kehidupannya syamilah likulli nawahi al-insaniyah. Kehidupan beliau itu meliputi segala segi dari nilai-nilai kemanusiaan, baik itu bersifat sosial ataupun bersifat pribadi ya. Jadi bagaimana seorang muslim mencontoh Nabi Muhammad SAW baik dalam pribadi beliau ataupun bagaimana interaksi beliau secara sosial, itu kita bisa dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. فحياته صلى الله عليه وسلم تقدم إلينا نماذج سامية للشاب المستقيم في سلوكه
al-amin ma'a qaumihi wa ashabihi kama taqaddama an-namudaj ar-ra'i lil insan ad-da'i ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah al-badhil muntaha at-taqah fi sabil iblaghi risalatihi wa li ra'is ad-dawlah allati yusawwis al-umur bihadak wa hikmah balighah wa lizawj al-mithali fi husni mu'amalatihi wa lil ab fi hunuwi atifatihi ma tafriq daqiq bainal huquq wal wajibat li kulli min az-zawjah wal awlad wa lil qa'id al-harbi al-mahir wa siyasi as-sadiq al-muhnik wa lil muslim al-jami' fi diqqah wa 'adl baina wajib at-ta'abbud wa at-tabattul li rabbih wal mu'asharah al-fakkahah al-latifah ma ahlihi wa ashabihi. Maka kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari, menjadi poin, menjadi contoh ya, yang sangat tinggi bagi seorang asyab, seorang pemuda yang mustaqim fi sulukihi, yang berjalan lurus pada relnya ya, pada jalannya. Al-amin ma'a qaumihi, maksudnya pemuda yang tidak neko-neko. Al-amin ma'a qaumihi wa ashabihi, beliau yang terpercaya di antara kaum dan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau menjadi contoh seorang insan yang mengajak kepada Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi kalau ingin berdakwah dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, contohlah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mencurahkan segala kemampuannya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah seorang rais daulah, seorang pemimpin negara yang mengurus segala urusan negara itu bihadak, dengan cerdik dan hikmah yang sangat dengan hikmah. Dan beliau adalah seorang suami yang sangat yang teladan, suami teladan dalam bagaimana beliau bergaul dengan keluarganya, dan beliau adalah seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang, di mana beliau bisa membedakan dengan sangat sempurna di antara mana kewajiban dan mana hak-hak di antara istri-istri beliau dan anak-anak beliau. Dan beliau adalah seorang jenderal perang ya, seorang pemimpin perang yang sangat mahir, dan beliau adalah seorang politikus yang jujur, dan beliau adalah seorang muslim al-jami' fi diqqah wa 'adl. Beliau sangat bisa ya menjadi orang yang mengumpulkan dengan sangat diqqah, dengan sangat terperinci antara kewajiban dan juga at-ta'abbud, beribadah, menghamba kepada Allah, wa tabattul, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mu'asyarah al-fakkihah al-latifah ma'ahli wa ashabi, dan juga hubungan yang penuh dengan humoris ya, hubungan yang penuh dengan humor yang bersama sahabat dan juga keluarga beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW ini ketika di rumah ya seperti kita ya, membantu keluarganya, tetapi ketika sudah terdengar adzan, maka beliau seakan-akan tidak kenal keluarganya, langsung bersegera menuju masjid ya. Jadi sangat manusiawi dalam hubungan sesama manusia, tetapi sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya kalau sekarang orang itu kadang-kadang kalau sudah khusyuk begitu ya, itu seakan-akan tidak berbicara dengan orang. Nabi tidak seperti itu ya. Nabi itu beliau sangat bisa membedakan ketika beribadah dan juga bagaimana bermuasyarah dengan keluarga, bermuasyarah dengan sahabat-sahabat beliau. Kan ada suatu cerita ya, ada seorang sahabat ya bernama Hamzalah ya. Ketika bersama Nabi dia bilang seperti seakan-akan ya, dia mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, nafak Hamzalah. Kenapa gitu? Ketika kami bersama engkau, ketika aku bersama engkau, kami seakan-akan melihat surga dan neraka di depan kami. Tapi ketika sampai ke rumah ya, ketemu keluarga, akhirnya kami lupa itu. Jawaban Nabi Muhammad, ya Hamzalah, sa'ah wa sa'ah ya, memang seperti itu kehidupan kadang-kadang.
Maksudnya jangan sampai orang tinggi terus begitu ya. Di masjid sama dengan seperti di rumah. Di rumah hanya megang Al-Quran saja, tidak bergaul dengan keluarganya, tidak bergaul, tidak bersenda gurau dengan anaknya. Itu saya kira itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sangat bisa membedakan itu, dan semuanya itu kalau diniatkan untuk semuanya bernilai ibadah. Walaupun pada zahirnya sebenarnya bergaul dengan keluarga seperti tidak ada ibadah, tetapi sebenarnya itu adalah ibadah. La jarama idzan anna dirasata siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat illa ibrasan li hadhihi al-jawanib al-insaniyah kulliha mujassadah fi arfa' namudat wa atam surah. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya mempelajari sirah Nabi, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menunjukkan jawanib al-insaniyah, sisi-sisi kemanusiaan ini, segalanya, semua sisi kemanusiaan itu yang mujassadah, yang terjawantahkan dalam paling tingginya contoh dan paling agungnya misal atau contoh ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik. Baik. Saya kira demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.